Selamat pagi pemirsa, pemerintah Republik Indonesia sepertinya belum memenangi perang melawan judi online. Masifnya praktik judi online atau judol di Indonesia sangat terkait dengan bandar raksasa di luar negeri, terutama di Kamboja. Bukan sekedar mengendalikan orang Indonesia dari jarak jauh, bos-bos judol Kamboja juga sudah merekrut orang Indonesia besar-besaran untuk menjadi pesuruh dari bisnis kotor itu di sana. Kini Kamboja dan Myanmar menjadi negara tujuan baru penyelundupan pekerja migran. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mencatat puluhan ribu WNI berangkat ke Kamboja sebagai pekerja migran ilegal. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 24 April 2025 dengan tema Judol dan Musuh Lintas Batas bersama saya Leona Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah. Kita bicara judol untuk kesekian kalinya. Ya. Dan kalau sekarang kita melihat di editorial pagi ini adalah menyoroti soal bandar-bandar di luar negeri. Ya. Tapi pertanyaannya kan, kalau bandar di luar negeri bekerja, di Indonesianya dipotong, harusnya kan tidak terjadi lagi. Apa pesan editorial pada pagi ini, Mas Arief? Ya, salah satu hal yang pada akhirnya kita harus bisa identifikasi adalah ini problem yang pada akhirnya kita hadapi baik dari dalam dan dari luar. Dari luar kita melihat adalah kejahatan transnasional, tapi dari dalam kita memiliki beberapa hal sifat yang karakternya bisa kita tuju adalah kita lihat adalah ini problem ekonomi. Ya, karena judol itu kan sebenarnya ilusi solusi. Mimpi indah yang disajikan kepada beberapa orang yang sama sekali sudah tidak punya pilihan-pilihan lagi dalam penghidupan. Jadi ini merupakan salah satu hal yang harus kita address dari akarnya, di mana pertumbuhan ekonomi harus dipastikan tumbuh, harus dipastikan merata, dan itu merupakan salah satu hal yang kita harus perjuangkan bersama-sama. Pertanyaannya kan pada beberapa waktu yang lalu kita sempat melihat besar-besaran pemberantasan judol. Ada beberapa orang sudah ditangkap segala rupa. Tapi sampai kita bicara sekarang ini, Mas Arief, saya tidak tahu lagi itu apakah masih terus dilakukan, bagaimana ujung dari penyelidikan itu, apakah memang kemudian sekarang kita sudah mulai lupa dengan pemberantasan judol atau seperti apa? Saya melihat Komdigi masih terus bekerja-kerjaan ya. Tetapi dalam situasi seperti ini kan mereka itu terkenal sebagai sebuah industri yang dipotong satu tumbuh 1000. Jadi kalau misalnya hanya menggunakan perubahan nomor IP atau ganti nomor rekening bank, itu merupakan hal yang sangat-sangat mudah buat mereka. Jadi memang salah satu hal yang kita harus cari adalah formula tuntasnya. Misalnya kita melakukan berbagai macam upaya diplomasi dan melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang memang memiliki otoritas yang sangat-sangat ampuh untuk memerangi mereka dari sisi peredaran uang mereka. Baik, kita akan bahas itu, Mas Arief. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 24 April 2025, Judol dan Musuh Lintas Batas. Judol dan Musuh Lintas Batas. Perang melawan judi online atau judol memang dilakukan oleh negara. Tapi perang itu seperti belum sama sekali dimenanginya. Sepanjang tahun lalu, PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan Perbankan sudah memblokir sekitar 10.000 rekening terkait dengan judol. Dari 2020-2024 juga sudah sekitar 840.000 situs dan akun terkait judol ditutup Kominfo, sekarang Komdigi. Namun, jangankan mati, virus judol malah makin ganas. Perputaran uang dari judol yang tahun lalu mencapai 981 triliun rupiah, tahun ini diperkirakan naik menjadi 1.200 triliun rupiah. Dari sejumlah pengungkapan kasus, peta mafia judol masih sama. Masifnya praktik judol di Indonesia sangat terkait dengan bandar raksasa di luar negeri, terutama di Kamboja. Tahun lalu, dari sebuah penggerebekan markas judol di Cengkareng, Jakarta Barat saja, perputaran uang dalam sehari mencapai 21 miliar rupiah. Celakanya lagi, komplotan itu memiliki 4.324 rekening bank yang didapatkan dengan cara membayar masyarakat biasa untuk memberikan atau membuka rekening untuk mereka.
Komplotan ini memiliki kelompok khusus guna menjaring masyarakat dan memberikan bayaran Rp500.000 sampai Rp1 juta per orang. Semua sistem yang rapi itu dikendalikan dari organisasi induk mereka di Kamboja. Kini, bukan sekadar mengendalikan orang Indonesia dari jarak jauh, bos-bos judol Kamboja juga sudah merekrut orang Indonesia secara besar-besaran untuk menjadi pesuruh dari bisnis kotor itu di sana. Kamboja dan Myanmar kini menjadi negara tujuan baru penyelundupan pekerja migran. Sebagaimana yang disebutkan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, Abdul Qadir Karding, sudah puluhan ribu orang berangkat ke Kamboja sebagai pekerja migran ilegal. Mayoritas ternyata dipekerjakan di tempat judol. Sebab itulah musuh dalam perang judol kita adalah gajah di seberang lautan. Sebabnya pula, perang ini tidak akan berarti tanpa kerjasama lintas batas, khususnya dengan kepolisian Kamboja. Baru minggu lalu, Divisi Hubungan Internasional atau Divhubinter Polri menggandeng Kepolisian Nasional Kamboja, Cambodia National Police atau CNP dalam upaya penanggulangan kejahatan transnasional. Kita mengapresiasi upaya itu. Namun dengan masifnya serangan judol Kamboja, kita mendesak pemerintah untuk menekan pemerintah Kamboja. Pemerintah mesti serius berunding dengan negara Khmer itu untuk berkolaborasi memerangi judol. Desak pemerintah Kamboja agar membantu Indonesia dengan memblokir rekening-rekening yang menerima aliran dana mencurigakan terkait dengan judol dari Indonesia. Itu seharusnya menjadi langkah cepat dan efektif yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia bila memang menganggap judol ini ialah racun yang mesti dibasmi. Di samping soal itu, pemerintah juga mesti berikhtiar lebih keras lagi untuk membedah akar persoalan mengapa rakyat Indonesia kian kecanduan judol. Bukan hal baru lagi maraknya judol berkorelasi terhadap masih tingginya angka kemiskinan. Potret di Indonesia saat ini menunjukkan naiknya pengangguran, masih tingginya angka kemiskinan, hampir selalu dibarengi dengan naiknya kecanduan masyarakat akan judi. Itu terjadi karena kemiskinan membuat orang melihat judi sebagai jalan pintas untuk mendapatkan uang. Meski petaka judi juga disadari, mereka merasa tidak ada pilihan lain untuk mendapatkan uang bagi kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak. Judi memang bukan untuk menjadi kaya, melainkan sekadar untuk makan. Ini sangat menyedihkan. Sebab itulah, angka kemiskinan harus menjadi fokus untuk direspons oleh negara. Jaring-jaring pengaman jangka pendek harus segera dijalankan. Bukan saja lingkaran setan judi, angka kemiskinan yang tinggi juga magnet untuk permasalahan lainnya. Pada akhirnya, kita ingatkan kepada pemangku kepentingan untuk memperkuat strategi demi membereskan perkara judol ini. Bila perang judol tidak kunjung dimenangi, kita sangat khawatir rakyat di negeri ini selalu terjebak hidup dari mimpi satu ke mimpi lainnya tanpa pernah mampu mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan juga Mas Arief pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi.
Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Mas Ari. Selamat pagi Pak John. Salam sehat. Bagaimana Pak, ini judol ternyata banyak penggeraknya juga dari luar Indonesia. Menurut Anda bisa kita berantas tidak Pak John? Silakan Pak. Jadi begini Bung Leo, ya Mas Ari. Kita tidak salah kita membedah judul ini di tahun 2024, tidak salah dah 6 kali dengan ini. Ya, sering. Judul ini. Jadi begini, kemarin memang kita ini kan hangat-hangat teh ayam gitu kalau masalah apa ini. Apalagi ini judul ini memang udah makan korban dah banyak. Yeah. Kita kan pernah juga bedah judul dan namanya pinjol. Itu setali itu. Akhirnya banyak juga warga kita, warga negara Republik Indonesia ini yang bunuh diri ya gara-gara judul, pinjol. Tapi pemerintah kita kayaknya separuh hati. Begini, dia gampang aja Bung Leo. Nengok judul itu marak di Indonesia itu gampang aja. Kalau saya tengok di Kepri itu, kalau masih banyak di KPKP itu rombongan memegang handphone, yang dari pagi sampai siang itu aja, itu masih ada judul di situ. Apalagi sekarang saya dapat informasi, paknya 20.000 boleh. Coba bayangkan. Ya, 20.000 aja, tapi itu kan pancingannya 20.000. Coba bayangkan, 20.000 kali 1 juta orang berapa? Jadi ini pemerintah kita ini berkaitnya Bung Leo, kayak di Myanmar, Kamboja. Sekarang kan pemerintah kan direcoki untuk memulangkan pekerja-pekerja yang terlanjur direkrut oleh judul di Myanmar, di Kamboja ini. Ada nanti yang menjual organ tubuh lagi di situ. Karena ini memang dahsyat, bahaya betul. Tengok lagi ini sekarang Indonesia tidak baik-baik aja. Harga emas melejit, rupiah terpuruk. Jadi ini kalau pemerintah kalau tidak tegas separuh hati, ya kita akan hancur. Ratusan triliun ini akan kita buktikan. Hancurnya kita buktikan. Itu aja Bung Leo ya. Ya terima kasih banyak dengan Metro TV ini yang begitu betul. Judul ini. Ya, itu aja. Baik, terima kasih Pak John di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Mungkin pertanyaan Pak John, Mas Arief adalah apakah kita benar-benar memang mau memberantas judul ini sudah sekian lama, lalu kemudian makin mudah untuk bermain judul. Tadi Pak John mengatakan dengan uang 20.000 saja dan murah, ya. Makin murah bisa melakukan itu. Bagaimana Mas? Ya, ini merupakan salah satu tantangan ya, karena seperti yang kita pahami bahwa judul itu sebenarnya ilusi solusi. Banyak orang yang pada dasarnya terbentur sama berbagai macam pilihan hidup, pekerjaan tidak punya, kesempatan untuk berbagai macam hal yang sifatnya kemampuan ekonomi ke depan juga mereka gelap, ya. Dan salah satu-satunya yang pada akhirnya mereka mencari peruntungan lewat judul. Karena cara bermainnya makin lama makin mudah dan makin murah. Dan itu yang pada akhirnya menjadi salah satu tantangan di institusi-institusi kita seperti Polri, PPATK, OJK untuk men-stop dan lebih meningkatkan lagi intensitas aksi mereka. Karena mereka kan sekali lagi satu rekening ditutup, mereka bisa membuka rekening-rekening yang lain. Dan bagaimana kita mendevelop sebuah sistem untuk bisa melihat bahwa aliran uang yang pada akhirnya bermuara pada organisasi-organisasi judul, baik yang di dalam maupun di luar negeri, itu harusnya bisa segera lebih cepat akselerasinya untuk segera bisa ditangani. Karena tanpa aliran uang ini, mereka juga pada akhirnya akan mendapatkan hambatan yang amat sangat berarti untuk memelihara bisnis mereka. Kita kan masih tahu ya Mas Arief bahwa ada sekian satgas ya untuk memberantas judul ini. Itu kan masih tetap berfungsi sebetulnya. Tapi mungkin karena ada banyak masalah lain, kita akhirnya jarang melihat yang mereka lakukan. Nah, apakah ini kemudian berkontribusi juga kepada semakin maraknya judul? Karena ya kita jarang menyoroti, kita jarang memberitakan juga. Akhirnya ya masyarakat merasa, oh aman kok, boleh kok ini. Jangan-jangan sampai berpikir begitu Mas, bagaimana Mas? Judul itu kan ada di mana-mana, di berbagai macam negara ada. Tapi kenapa di Indonesia menjadi sebagai sebuah bahaya yang amat sangat bukan laten lagi ya, ini sudah mengemuka dan semua orang yang kita temui itu rata-rata pernah mencoba atau memutuskan untuk tidak terlibat atau ada yang sangat-sangat dalam terlibatnya. Nah, dalam situasi seperti itu kita melihat bahwa
kita berada di sini, Leo, membicarakan hal ini adalah salah satu hal untuk terus-menerus mengupayakan agar ini bukan menjadi sebuah kebijakan yang hangat-hangat tai ayam. Karena faktanya kita lihat orang-orang di sekitar kita menjadi orang-orang yang terlibat dalam permainan yang amat sangat berbahaya ini. Jadi kita ada di sini, kita suarakan, kita ingatkan kembali pihak pemerintah atau pihak-pihak yang memang berwenang untuk segera fokus kembali meningkatkan intensitas upaya-upaya mereka, melakukan upaya diplomasi, dan pihak Polri juga untuk bisa meningkatkan kerjasama mereka dengan pihak-pihak negara tetangga yang masih bersahabat dengan kita untuk memerangi judol. Ada yang curiga, Mas Arief, bahwa karena ini bisnis yang sangat besar uangnya, ada orang-orang kuat yang memang sengaja memelihara ini karena terus diuntungkan. Apa benar demikian? Kita akan bahas bagian berikut, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Arief, apa quick win yang mungkin bisa segera ditunjukkan pemerintah bahwa memang masih serius memberantas judol? Selama ini kalau kita lihat adalah pemberantasan yang pada akhirnya dilakukan memang ditujukan kepada organisasi-organisasi penyelenggara ya. Misalnya rekening mereka atau simbol-simbol aplikasinya. Jadi saat ini kalau misalnya kita mau membuat quick win baru, kita orientasinya memang harus ditujukan lebih kepada korban, gitu ya. Itu yang pada akhirnya kita perlu melakukan semacam pencerahan buat mereka dari sisi edukasi, bagaimana hal-hal yang pada akhirnya akan dihadapi oleh mereka apabila mereka terlibat lebih dalam lagi dengan judol. Jadi itu yang pada akhirnya harus menjadi bagian dari orientasi baru dari pemerintah untuk menjadi quick win dalam memerangi judol di masyarakat. Kalau kita melihat yang terjadi dengan negara tetangga ya, Kamboja, Myanmar, apakah memang tidak ada langkah diplomatik yang bisa kita lakukan begitu Mas Arief untuk kemudian ya menghambat gerakan jaringan judol ini? Ya memang sekarang ini upaya diplomatik yang terlihat atau baru kita dengar adalah upaya dari Polri ya untuk bisa melakukan pembicaraan dengan counterpart mereka di sana. Dan ini sama sekali belum kita lihat dampaknya untuk bisa mengerem apa yang menjadi aktivitas di sana. Karena kan kita juga mendengar bahwa industri ini dilakukan juga oleh orang-orang Indonesia yang menjadi kaki tangan bos-bos judol di Kamboja dan Myanmar. Jadi ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya menjadi kewajiban dari multisektor, dari mulai ketenagakerjaan, perlindungan migran dan Polri untuk pada akhirnya bisa menjadi bagian untuk menuntaskan ini semua karena ini problemnya ada di luar, korbannya ada di dalam negeri. Jadi dan ini merupakan salah satu identifikasi yang harus kita seriuskan. Karena makin lama bukan hanya orang yang bunuh diri ya, yang makin lama makin banyak terjerat di judol. Karena judol ini kan kaitannya orang mentok nggak dapat uang di judol, mereka melakukan pinjol pada ini berputar di situ terus. Dan ini merupakan salah satu hal yang kita akan hadapi terus-menerus dan makin lama makin parah. Baik, kita berharap apa yang kita bicarakan di sini, Mas Arief juga bisa menyumbangkan masukan bagi pemerintah khususnya supaya kemudian judol ini tidak lagi menjerat rakyat Indonesia. Mas Arief Suditomo, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pagi, Leo. Pemirsa, kita berharap apa yang kita lakukan selama ini, pemerintah juga lakukan untuk memberantas judol menjadi sesuatu yang efektif nyata. Bagaimana kemudian kita juga mengingatkan masyarakat untuk tidak tergiur kepada solusi atau ilusi solusi semu. Saya Leonard Samusi berterima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.